Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, selain 3 Dodi Bintang 9 dan Shoyan, orang-orang yang tersisa duduk bersila di tanah. Mereka mulai memulihkan kekuatan yang mengalir keluar dari tubuh mereka. Ketiga pria parubaya itu saling bertukar pandang ketika melihat semua orang duduk bersila di tanah. Mereka mengangguk dan menyebar, mengamati sekeliling mereka dengan seksama. Shoyan juga mengalihkan pandangannya. Pandangannya menyapu semua orang yang hadir secara acak. Dia baru saja akan duduk ketika ekspresi Shoyan tiba-tiba berubah di saat berikutnya. Bahkan mata ketiga pria parubaya itu langsung menyatu. Tatapan mereka berempat berbalik pada saat yang sama dan mendarat di tengah kelompok itu. Di bawah tanah yang dipenuhi puing-puing, mereka dapat dengan jelas merasakan aura yang sangat kuat melonjak dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Cepat menyingkir dari tempat itu. Ketiga lelaki setengah baya itu berteriak serempak dengan suara keras. Semua orang yang baru saja duduk langsung terbangun. Tubuh mereka pun segera mundur bersamaan. Masing-masing dari mereka melesat dan meninggalkan tempat mereka duduk. Pada saat yang sama, tanah tempat semua orang duduk tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar. Debu berterbangan, dan seekor binatang buas yang sangat besar muncul dari tanah di depan mata semua orang. Dodi Bintang 9 tingkat lanjut, binatang sialan. Kau jelas tahu bahwa kita punya 3 Dodi Bintang 9 di sini. Tapi kau masih berani menyerang, kau benar-benar mencari kematian. Wajah ketiga pria parubaya itu tiba-tiba menjadi dingin saat merasakan auranya. Dengan lambaian lengan baju mereka, badai tiba-tiba menyapu bersih debu di antara langit dan bumi. Penampakan binatang raksasa di depan mereka juga menjadi jelas dalam sekejap. Lidahnya yang merah menyala menjulur di udara, dan bau busuk yang sangat menyengat menyebar. Kedua matanya yang berbentuk segitiga menyapu ketiga pria parubaya itu, dan cahaya haus darah bersinar di kedalaman matanya yang ungu. Sialan, ular piton sisik merah. Bagaimana mungkin ada di sini? Bukankah itu berarti? Melihat ular piton besar di hadapan mereka, ekspresi ketiga pria parubaya itu langsung berubah. Jika itu adalah binatang ajaib lainnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika itu adalah binatang ini, ketika ekspresi ketiga pria itu berubah, 3 suara bumi yang pecah muncul satu demi satu. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat buruk. Mereka bisa melihat 3 ular piton besar lainnya yang berukuran sama berdiri di sekitar semua orang, mengelilingi mereka. Dengan cara ini, 4 ular piton sisik merah yang muncul, setara dengan 4 Dodi Bintang 9. 4. Sial, itu sebenarnya 4 ular piton sisik merah. Ular piton sisik merah sering hidup berkelompok. Saat mereka masih muda, mereka baru akan meninggalkan kelompok setelah mencapai kedewasaan. Meskipun demikian, ular piton sisik merah akan tetap membentuk kelompok kecil. Sialan, ini pasti merepotkan. Ini semua salah orang tua sialan itu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan memprovokasi binatang buas ini. Melihat keempat ular piton raksasa itu, ekspresi ketiga pria parubaya itu langsung menjadi jelek. 3 lawan 4, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Sedangkan untuk para elit Dodi biasa di sekitar mereka, mereka tidak memiliki harapan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, jumlah tidak dapat memutuskan apapun. Semua orang yang hadir memiliki pemahaman tentang betapa menakutkannya ular piton bersisik merah. Namun, tepat saat kerumunan itu bersiap untuk melarikan diri ke segala arah, keempat ular piton raksasa itu menyerang lebih dulu. Tubuh mereka yang besar meliuk dan dengan sangat cepat menghalangi jalan semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang yang hadir termasuk 3 pria parubaya dan Shoyan telah sepenuhnya dikelilingi oleh keempat ular piton raksasa ini. Mereka telah menjadi kura-kura dalam toples tanpa tempat untuk mundur. Sial, tidak ada jalan keluar, kita hanya bisa memaksakan diri. Ekspresi semua elit Dodi berubah drastis. Beberapa dari mereka juga menggertakkan gigi dengan penuh kebencian. Mereka mengalihkan ke celah sempit di antara tubuh keempat ular piton bersisik merah. Dari sana mereka masih bisa melihat area yang luas di dunia luar. Jelas, itu adalah tempat terbaik untuk menerobos. Tidak ada jalan kembali. Kita tidak boleh duduk dan menunggu kematian. Kita harus keluar hidup-hidup. Setelah beberapa kali terdengar suara teriakan, 2 hingga 3 prajurit elit Dodi bergegas maju tanpa memperdulikan yang lain. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kepungan 4 ular piton raksasa itu. Orang-orang idiot ini, mereka benar-benar mencari kematian. Melihat pemandangan ini, ketiga Dodi Bintang 9 melemparkan tatapan kasihan ke arah mereka. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan mereka, hanya saja orang-orang ini mencari kematian mereka sendiri.
Mereka tidak bisa disalahkan karena berdiri menonton. Tak lama kemudian, beberapa sosok manusia yang menyerbu keluar telah muncul di depan keempat ular piton raksasa. Sepertinya mereka akan dapat lolos dari pengepungan itu di saat berikutnya. Namun, pada saat itulah, suara desisan serak terdengar dari mulut ular piton raksasa itu. Hampir pada saat yang sama, beberapa mulut berdarah melintas. Setelah beberapa teriakan menyedihkan, beberapa dodi dipotong-potong oleh keempat ular piton bersisik merah dalam sekejap mata. Setelah itu, keempat ular piton besar itu dengan cepat mengalihkan pandangan matanya yang haus darah ke arah orang-orang yang tersisa. Keempat binatang buas ini tidak mudah untuk dihadapi. Kita bertiga akan menahan 3 dari mereka, sedangkan yang satu lagi, itu tergantung pada keberuntunganmu. Ekspresi dari 3 dodi bintang 9 itu sangat serius. Mereka mengeluarkan peringatan ke semua orang. Seketika, tubuh mereka melesat maju dan masing-masing dari mereka menghadapi ular piton bersisik merah. Sedangkan orang-orang yang tersisa, semuanya memasang wajah ketakutan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menghadapi ular piton bersisik merah ini? Adapun Shoyen, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat membentuk lengkungan ketika dia mengamati ular piton bersisik merah yang tersisa di depannya. Ular piton bersisik merah ini tidak hanya memiliki kultivasi yang kuat, tetapi tubuh fisiknya juga sangat kuat. Kekuatan liar dan ganas yang terkandung dalam darahnya merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa tubuh fisik seseorang. Jika dia bisa membunuhnya dan mendapatkan darahnya, kekuatan fisik Shoyen pasti akan meningkat. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Shoyen membalikkan tangannya dan menggenggam penguasa asuhan berat. Ujung kakinya mengetuk udara dengan ringan, dan sosoknya segera berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan ular piton bersisik merah. Penguasa swan besar di tangannya menari-nari dan menghantam kepala ular piton sisik merah. Kemunculan Shoyen yang tiba-tiba juga membuat ular piton sisik merah terkejut. Bagaimanapun, ia adalah binatang ajaib tingkat tinggi. Meskipun ia tinggal di gurun pelatihan Scarlet sepanjang tahun, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Jadi menanggapi kecepatan Shoyen yang menakutkan, ular piton sisik merah juga merasakan ancaman. Dengan desisan, dia memutar tubuhnya yang besar dan kepalanya dengan gesit menghindar ke samping. Pada saat yang sama, ekor ularnya yang besar menyapu ke arah punggung Shoyen dan mengarahkannya langsung ke kepala Shoyen. Mengenai kekuatan yang menyerang dari belakang, Shoyen tentu saja sangat jelas. Tubuhnya berputar, dan penguasa swan bertabrakan dengan keras dengan ekor ular besar ular piton sisik merah. Percikan api berterbangan, dan suara logam yang saling berbenturan langsung terdengar. Penguasa swan berat itu berdengung sebentar, dan tangan Shoyen tak kuasa menahan gemetar. Ekor ular raksasa di depannya juga terguncang ke belakang saat sisik-sisiknya berhamburan ke segala arah. Sungguh dahsyat kekuatan pertahanan tubuh ini. Setelah tabrakan itu, Shoyen tak dapat menahan rasa takjub terhadap pertahanan fisik binatang itu. Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat, tidak mengherankan jika ular piton sisik merah dapat digolongkan sebagai salah satu makhluk teratas di gurun pelatihan Scarlet. Tepat saat sosok Shoyen berhenti, kepala ular raksasa itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan taring-taring di mulutnya seperti sabit dewa kematian. Memang dia tetaplah seekor binatang buas yang tidak bisa mengubah sifat serangan diam-diamnya. Tatapan mata Shoyen tajam. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan karena kemunculan tiba-tiba ular piton bersisik merah. Langkah kakinya berubah, dan langkah pemusnah langit langsung dilepaskan. Ular piton bersisik merah terus mengejar dari belakang. Saat berikutnya, tubuh Shoyen tiba-tiba berputar dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, api putih tebal langsung menutupi seluruh penguasa swan. Pukulan berat secara akurat menghantam kepala ular piton bersisik merah. Penguasa pemecah langit 7 lapis, 1 penguasa. Setelah teriakan keras Shoyen, penguasa swan di tangannya menebas ke depan. Cahaya penguasa api yang tajam bermaksud untuk mengiris binatang buas ini dengan kuat. Sisik-sisik ular yang keras runtuh seperti tembok kota. Raungan kesakitan yang serak keluar dari mulut ular piton bersisik merah. Sepasang mata segitiga ungunya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Setelah menderita satu serangan, binatang buas ini benar-benar marah pada Shoyen. Situasi di sini juga menarik perhatian 3 pria parubaya itu. Orang ini, sepertinya dia bukan dodi biasa. Dia benar-benar mampu membuat marah binatang buas ini. Ketiganya melihat luka besar di kepala ular piton bersisik merah. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pemuda yang melukainya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah utara sebelumnya. Ekspresi ketiga pria itu berubah satu demi satu. Setelah menjelajahi wilayah utara selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mendengar tentang dodi bintang 9 yang begitu muda. Pada saat berikutnya,
ular piton bersisik merah membuka mulutnya, dan Doki berwarna kuning kemerahan langsung menyembur keluar. Ia berubah menjadi pilar cahaya Doki seolah ingin menembus Shoyan dalam satu serangan. Hei, apakah kau akan menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Tidak apa-apa juga. Aku tidak cukup puas terakhir kali. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai batu uji. Melihat ular piton bersisik merah menunjukkan penampilan seperti itu, ekspresi Shoyan tidak menunjukkan keseriusan apapun. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Wakil ketua Aula Selatan hanya seorang Dodi bintang 9 menengah terakhir kali. Itu tidak cukup baginya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Kali ini, kemunculan ular piton bersisik merah ini memungkinkan Shoyan untuk mencobanya. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Langkah kedua. Shoyan memegang penguasa Swan di tangannya dan dengan ganas menebasnya dari atas. Cahaya penguasa Swan sekali lagi melesat keluar dan menghancurkan serangan ular piton sisik merah. Hampir pada saat yang sama, setelah pilar cahaya Doki hancur, ekor ular besar sekali lagi tiba di belakang Shoyan. Tidak seperti terakhir kali, ular piton sisik merah tidak memilih untuk bertarung secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan ekor ularnya untuk melilit tubuh Shoyan dengan kecepatan yang sangat cepat dan meringkuk dengan erat. Dari kelihatannya, dia berniat untuk menghancurkan tubuh Shoyan. Sayangnya, binatang ini jelas meremehkan metode Shoyan. Meskipun lengannya terikat dan dia tidak dapat menggunakan penguasa Swan. Selain Doki, kekuatan fisiknya juga merupakan keahliannya. Skill gajah kekuatan, skill gajah emas, aktifkan. Kedua teknik ini digunakan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan bersinar terang, tubuh Shoyan bergetar hebat. Sebuah bayangan virtual besar yang hampir padat tiba-tiba muncul dari tanah di belakangnya. Mengikuti gerakan tangan Shoyan, kedua tangan virtual dengan paksa melepaskan diri dari tubuh besar ular piton sisik merah. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang yang hadir, bayangan itu benar-benar mengangkat seluruh tubuh ular piton sisik merah ke udara. Bahkan ketiga pria parubaya itu melemparkan pandangan tak percaya ke arah Shoyan. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Wajah ketiga lelaki parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, dan ketidakpercayaan. Mereka terkejut dengan kekuatan Shoyan yang mengerikan, dan pada saat yang sama, senang karena Shoyan telah mengalahkan salah satu lawan mereka. Yang lebih beruntung lagi adalah bahwa mereka bertiga tidak mempersulit Shoyan sebelumnya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan situasi seperti apa yang akan mereka hadapi sekarang. Dalam pelukan bayangan Shoyan, ular piton bersisik merah bagaikan pohon layu yang bergoyang tertiup angin. Mengikuti gerakan memutar tubuh Shoyan, ular itu bergoyang berlawanan arah jarum jam. Ular piton bersisik merah tiba-tiba memutar kepalanya dengan susah payah. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah, pilar cahaya Doki yang besar segera melesat keluar ke arah Shoyan. Sambil tertawa dingin, Shoyan menyaksikan sinar cahaya Doki melesat ke arahnya. Sosok Illusia memeluk ekor ular piton bersisik merah, mengayunkannya dengan ganas. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan ekor ular menghalangi di depan Shoyan. Suara benturan yang teredam terdengar. Seketika, kulit dan daging ular piton itu terbelah. Hahaha, binatang buas memang binatang buas. Ketika ia menjadi kejam, ia bahkan akan memukul dirinya sendiri. Sudut mulut Shoyan membentuk senyum dingin. Tubuhnya melesat, dan dia tiba di udara di atas ekor ular yang menggeliat hebat. Melihat darahmu mengalir, biar aku bantu menghentikannya. Saat teriakan dingin dari mulutnya terdengar, api putih pekat tiba-tiba menyala di permukaan tubuh Shoyan, mengubah seluruh tubuhnya menjadi manusia api. Sosoknya langsung melesat ke bawah. Setelah satu serangan ini, bekas luka bakar menutupi separuh tubuh ular piton bersisik merah. Pendarahan memang telah berhenti, tetapi kendali ular piton bersisik merah atas ekornya sendiri juga telah berhenti. Setelah rasa sakit itu, ia menjadi lebih gila. Tubuh besar ular piton bersisik merah berputar kencang saat menyerang Shoyan tanpa memperdulikan apapun. Pada saat yang sama, tiga ular piton besar lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Shoyan. Akan tetapi, saat mereka hendak menyerang, ketiga pria parubaya itu menghalangi mereka. Hahaha, adik kecil, aku tidak menyangka kau adalah ahli tersembunyi seperti kami. Serahkan saja ketiga binatang buas ini kepada kami, sedangkan yang satu itu, aku serahkan padamu. Ketiga pria parubaya itu membuka mulut dan tersenyum. Situasi di depan mereka tidak diragukan lagi adalah apa yang paling ingin mereka lihat. Tentu saja, ini juga merupakan sesuatu yang paling tidak mereka duga. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berjubah hitam ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Shoyan menganggukkan kepalanya dengan berat. Kakinya bergerak saat ia menggunakan langkah pemusnah langit dan dengan mudah menghindari serangan ular piton bersisik merah. Shoyan baru saja akan bergerak ketika ia langsung mengerutkan kening. Pandangannya menyapu ke arah daratan di selatan. Mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya, dia samar-samar dapat merasakan beberapa aura tak jelas lainnya mendekat.
Sepertinya situasi saat ini tidak memungkinkanku untuk menundanya lebih lama lagi. Kalau begitu, aku hanya bisa mengakhirinya dengan cepat. Shoyan tertawa pelan. Ular piton bersisik merah meraung dan menyerang tanpa memperdulikan hal lain. Menghadapi ular piton bersisik merah yang menyerbu ke arahnya, Shoyan juga tidak menghindar. Tubuhnya sedikit bergetar dan bayangan ilusi di belakangnya tiba-tiba bergetar. Mengikuti tubuh Shoyan, bayangan itu berkelebat dan muncul di depan ular piton bersisik merah dalam sekejap. Shoyan menekuk lengan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Bayangan ilusi itu bergerak persis sama seperti Shoyan. Tinju berat menghantam tubuh ular piton bersisik merah dengan keras. Sisik ular yang keras hanya bertahan kurang dari 1 tarikan nafas sebelum hancur. Daging dan darah di bawahnya bahkan tidak dapat menahan 1 pukulan pun. Teriakan menyakitkan ular piton bersisik merah bercampur dengan kegilaan. Ia berjuang untuk memutar kepalanya yang besar dan membuka mulutnya lebar-lebar. Segera setelah itu, di bawah tatapan tercengang dari kerumunan di sekitarnya, ia benar-benar menelan Shoyan dalam 1 tegukan. Kemunculan adegan ini bahkan menyebabkan 3 dodi bintang 9 tercengang. Mereka jelas menyadari betapa menakutkannya ular piton bersisik merah. Begitu seseorang ditelan olehnya, tidak perlu terlalu banyak memikirkan hasilnya. Bocah ini sangat percaya diri. Dia seharusnya tidak mengulur-ulur waktu seperti ini. Bocah ini akhirnya melukai dirinya sendiri. Ketiganya mendesah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan dengan bakat yang begitu hebat, dia tetap saja berakhir menghancurkan dirinya sendiri. Akan tetapi, pada saat inilah, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa setelah ular piton sisik merah menelan Shoyan, tak ada lagi pergerakan lagi. Baru setelah 10 tarikan nafas, mereka melihat bahwa permukaan tubuh ular piton sisik merah telah tertutup oleh lapisan tipis es dingin. Apa itu? Semua orang terkejut. Kemudian suara retakan samar terdengar dari tubuh ular piton bersisik merah. Ekspresi para elit dodi di sekitarnya langsung berubah. Masing-masing dari mereka melangkah mundur dengan hati-hati. Di sisi lain, pertarungan antara 3 dodi bintang 9 dan 3 piton bersisik merah lainnya semakin sengit. Ledakan tiba-tiba terdengar di area itu. Ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ular piton bersisik merah yang telah menelan Shoyan ke dalam mulutnya beberapa saat yang lalu benar-benar hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Setelah tubuh ular piton bersisik merah meledak, seorang pemuda berjubah hitam sekali lagi muncul di depan mata semua orang tanpa luka apapun. Salah satu tangannya berada di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya terulur ke depan. Bahkan 3 dodi bintang 9 pun merasa sangat terkejut di hati mereka saat ini. Tentu saja, mereka yang merasa lebih takut lagi, tidak diragukan lagi adalah 3 ular piton sisik merah yang tersisa. Sekalipun pada dasarnya mereka haus darah, namun rasa takut tanpa sadar timbul di hati mereka ketika melihat rekan mereka mati dengan cara yang aneh di hadapan mereka. Di udara kosong, Shoyan perlahan menarik tangannya yang diselimuti oleh api. Gumpalan esensi darah seukuran kepalan tangan yang terbungkus di tengah api disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Gugusan esensi darah esensi ini milik ular piton bersisik merah. Gugusan itu mengandung energi liar dan ganas yang sangat kuat. Energi semacam itulah yang dibutuhkan Shoyan untuk memurnikan tubuh fisiknya. Setelah menyimpannya, mata Shoyan berbalik. Tatapannya yang dingin tertuju pada 3 ular piton bersisik merah yang tersisa. Ketika tatapan Shoyan tertuju pada 3 ular piton bersisik merah, 3 tubuh dodi bintang 9 itu berkelebat dan tiba di samping Shoyan. Setelah itu, tatapan mereka yang penuh dengan niat membunuh tertuju pada tubuh 3 ular piton besar itu. Sekarang, hubungan antara pemburu dan mangsa telah mengalami perubahan. Ketiga ular piton bersisik merah itu tanpa sadar mundur di tengah suara gemuruh yang pelan. Jika mereka terus berada dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar mereka harus membayar harga yang lebih menyakitkan. Melarikan diri telah menjadi satu-satunya pilihan bagi ketiga makhluk besar ini. Shoyan memperhatikan ketiga binatang buas itu pergi. Dia tidak punya sedikit pun niat untuk menghentikan mereka. Ketiga pria parubaya di sampingnya juga menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan ke arah Shoyan bersama-sama dan tertawa. Hehehe, semua ini berkatmu. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Shoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil mengerutkan kening. Kalian bertiga, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Aku bisa merasakan ada beberapa aura lain yang sedang menuju ke arah kita. Jika kita terus tinggal di sini, aku khawatir kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Karena itu, aku harap kalian bertiga bisa memimpin jalan dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Mendengar perkataan Shoyan, ekspresi ketiga pria parubaya itu tanpa sadar terkejut. Mereka tidak merasakan aura apapun yang mendekat. Meski begitu, setelah menyaksikan kekuatan Shoyan, mereka bertiga tidak meragukan kata-kata Shoyan. Ketiganya mengangguk dan segera mengumpulkan semua orang. Setelah menunjukkan arah, kelompok itu segera menuju ke utara.
Setelah mengalami kejadian sebelumnya, semua orang ini sangat tegang. Mereka tidak berani bersantai sedikit pun di sepanjang jalan. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari biasanya. Tidak lama setelah kelompok orang ini meninggalkan tempat terjadinya pertempuran besar, beberapa binatang buas besar menyerbu dengan ganas. Sikap mereka yang mengesankan tidak sedikit pun lebih lemah dari beberapa ular piton bersisik merah sebelumnya. Sulit dibayangkan bahwa jika kelompok orang ini terus tinggal di sini, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Merasakan aura kuat yang menakutkan yang terpancar dari kejauhan, ekspresi ketiga pria parubaya itu berubah. Tubuh mereka yang melesat maju menjadi lebih cepat. Pada saat yang sama, ekspresi penuh hormat muncul di mata mereka saat mereka melihat Shoyen. Setelah sekian lama, kelompok orang ini akhirnya meninggalkan area tempat pertempuran besar terjadi. Pada saat yang sama, matahari yang tadinya panas menggantung di langit tanpa disadari telah terbenam di ufuk barat. Hari sudah hampir senja. Yang menanti sekelompok orang ini adalah malam yang panjang dan pendek. Saat senja mulai turun, sekelompok orang ini berhenti sejenak di depan sebuah batu aneh di bawah bimbingan 3 Dodi bintang 9. Di dalam gurun pelatihan Scarlet ini, angin kencang yang bertiup di udara masih tak tertahankan bahkan saat malam hari. Oleh karena itu, batu aneh ini menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk sementara waktu bersembunyi dari angin kencang. Tidak lama setelah semua orang mendirikan kemah di bawah batu-batu besar ini, langit sudah berubah gelap total. Setelah ketiga pria parubaya itu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Shoyen, masing-masing dari mereka menyebar ke pinggiran kerumunan dan dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Dibandingkan dengan siang hari, gurun pelatihan Scarlet di malam hari tidak diragukan lagi, jauh lebih berbahaya. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka berhenti. Adapun Shoyen, dia saat ini sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Dengan jentikan tangannya, gumpalan esensi darah ular piton sisik merah yang diperolehnya siang tadi sekali lagi muncul di telapak tangannya. Lapisan tipis api putih tebal melilit gumpalan darah kental ini. Bahkan dengan isolasi api, energi liar dan ganas di dalamnya masih merembes keluar. Shoyen tersenyum, energi liar dan ganas seperti ini adalah yang dia butuhkan. Sayangnya, esensi darah di dalam tubuh ular piton sisik merah ini tampaknya sedikit kurang. Jika bukan untuk menghindari orang-orang di belakangnya hari ini, Shoyen benar-benar tidak akan rela membiarkan ketiga ular itu pergi begitu saja. Tanpa ragu, Shoyen membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Dia benar-benar menelan gumpalan darah seukuran kepalan tangan ini ke dalam perutnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.